Sering pusing kepala, kaki sering ngilu. Kalau di ronsen dulu katanya pengapuran. Seperti ada paku yang menancap gitu di kepala. Terkesan kalau dilihat seperti sekilas kayak orang bengong. Dapat kita manfaatkan. Oh. Bebe, lapar, Be. Kekecewaanku menghancurkanmu karena kau keras menentangku. Selama ini Didin, saya yang membentengnya. Tapi saya tidak kuat karena serangan yang begitu banyak. Awalnya saya kira mata layu ini pengobatannya di luar Islami gitu ya. Ternyata Masya Allah, dari awal pengobatan sampai terakhir ya semuanya menyebut nama Allah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listy. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada tamu dari Pontianak, Kalimantan. Namanya Pak Didin. Beliau adalah seorang ustadz dan juga seorang guru dan juga bekerja di proyek ya Pak ya. Jadi Pak Didin ini mengalami gangguan di luar nalar yang sudah dirasakan. Gimana awalnya Pak? Sering pusing kepala. Pusing, jadi pergi kurang kali ke medis, tapi tidak ditemukan penyakitnya. Gitu. Pusingnya itu seperti apa? Kayak diremet atau gimana kepala? Dari tengkuk ini sampai kepala ini kayaknya berat gitu. Sudah minum ini obat? Tapi di dada kadang-kadang suka kayak sesek nggak? Kadang-kadang sesak gitu. Sesak ya? Iya. Minum obat apa sakit kepala setiap hari katanya? Iya. Itu pusingnya kayak keleyangan, kayak gempa gitu bagaimana? Kayaknya kayak ditimpa barang gitu. Berat. Secara medis apa diagnosanya? Itu Kata dokter. pengecilan pembuluh darah di otak kanan. Di tengah. Pengecilan pembuluh darah. Tapi di CT scan lagi ternyata tidak ada gitu. 2 kali CT scan. Sudah 2 kali CT scan? Iya. Berjelang 1 tahun saya coba CT scan lagi, ternyata tidak ada. Itu gangguan itu dirasakan berarti sudah hitungan tahun ya? Iya. Oh, nah secara medis pengecilan pembuluh. Tapi ternyata di CT scan yang kedua nggak ada. Iya. Nah kemudian apakah sudah mencari pengobatan alternatif sebelum ke Mata Langit? Pernah dulu ke, tapi dia hanya membuka saluran darah-darah aja, totok darah gitu. Tapi penyembuhan hanya sebentar, nanti kambuh lagi, sebentar kambuh lagi gitu. Kambuh lagi gitu terus ya. Dan itu sudah berapa tempat yang didatangi itu alternatif? Sudah lumayan banyak sih. Lumayan banyak ya. Iya. Dan ini datang ke sini ini atas rekomendasi dari Ibu Aki, pasien kita yang ada di New York ya. Kebetulan beliau satu wilayah. Kan Bu Aki dulu kan tinggal di Pontianak. Jadi berteman itu, satu kecamatan. Satu kecamatan? Iya, Luar cuma beda biasa. kelurahan aja. Iya ya, jadi artinya walaupun sudah tinggalnya di luar negeri tetap ada perhatian sama temannya ya, yang masih di Pontianak. Nah, kemudian selain sakit kepala, apalagi keluhan di luar nalar yang dirasakan? Ini kaki sering ngilu kaki. Kalau di ronsen dulu katanya ini pengapuran. Pengapuran? Tapi setelah diobati, apakah ada perubahan? Nggak ada. Oh, secara medis pengapuran tapi nggak ada perubahan setelah diobati. Iya. Kalau yang selain fisik apa Pak? Misalkan di rumah pernah nggak dimasukin binatang seperti ular? Kalau di rumah saya pertama itu sering terjadi muncul ular, anak ular gitu. Kita pas lewat pertama nggak ada, nanti kita berselang 1 menit kita lewat lagi, di situ udah ada muncul anak ular gitu. Segede apa? Kecil, masih seperti cacing gitu. Oh, berarti sering ya, bukan hanya 1 kali? Udah puluhan kali gitu. So sama Bapak diapain? Paling saya ambil, saya buang gitu. Nggak dibunuh? Enggak. Oh ya.
ular, terus udah gitu kaki, kepala. Kalau ini mimpi buruk? Mimpi buruk ya seperti ya ini aja lah, kayak kadang saya tuh kalau malam susah tidur gitu. Oh, malah susah tidur ya? Bagaimana mau mimpi ya? Iya, kadang kan kalau tidur sebentar tuh ya mimpi yang aneh-aneh lah. Ketemu tadi malam saya mimpi dikejar orang yang inilah ya, makhluk halus lah gitu. Bentuknya seperti apa? Wujudnya seperti Nenek-nenek tua. dikejar? Iya, dikejar, dia megang tangan saya baca ayat Al-Quran, lari dia gitu. Itu dikejar nenek, mimpi buruknya, terus apa lagi? Hal-hal yang kayak orang-orang tua yang dulu yang udah meninggal itu sering nemuin saya gitu kan. Datang ke mimpi? Iya, datang ke mimpi. Mereka menyampaikan apa di mimpi Bapak? Terus saja ikhtiar untuk berobat Oh gitu. Siapa tuh yang orang yang pernah datang dan dikenal? Apa nenek atau kakek? Saya kurang tahu juga ya, karena kan saya belum pernah melihat nenek, kan udah meninggal duluan itu. Tapi dalam mimpi itu seolah-olah ini orang yang pernah dikenal gitu? Atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Iya, sudah meninggal, tapi pernah dikenal? Nggak pernah ketemu gitu. Kalau di masa hidupnya nggak pernah ketemu gitu. Ya, baik Panglima, berarti fokus utamanya itu kepala ya, yang terus berkesinambungan, sakitnya nggak sembuh-sembuh itu. Iya. Apakah memang ada gangguan di luar nalar nih yang? Ya, pertama beliau sampai tadi saya udah lihat auranya ya. Auranya tuh tatapan mata itu sangat tajam, kayak bukan beliau yang saya lihat gitu. Jadi ada sosok makhluk yang dia ngelihat saya tuh kayak nggak suka gitu, kayak menantang gitu ya. Itu yang pertama saya lihat, ada siluman ular, ada manusia kurcaci, ada pocong. Habis itu ada makhluk siluman sampah. Habis itu seperti ada paku yang menancap gitu di kepala. Itu secara mata batin terlihat oleh saya gitu. Dan ini memang mau dibuat lumpuh dan mau dibuat ODGJ gitu. Cuman karena si bapak juga ada doa-doa mungkin selama ini yang dilafazkan dan dibaca, ya itu artinya terhalang lah sedikit ya gitu. Tapi sihir itu udah masuk gitu, udah mengikat ke badan, ke tulang, karena memang ini lumayan kuat yang saya lihat, yang saya rasakan gitu. Jadi terkesan kalau dilihat seperti sekilas kayak orang bengong, kayak kosong gitu. Tapi mungkin bapak sendiri menyadari dan mungkin nggak menyadari juga gitu. Tapi secara mata batin saya melihat sekitar 35% itu udah kosong gitu. Jiwanya itu kosong. Jadi kayak orang menghayal gitu. Itu stadium 1. Bapak sendiri ngerasa gimana? Yang ditakutkan efeknya makin ke depan nanti, karena kan sakit kepalanya nggak berhenti ya, artinya terus menyerang gitu, karena dia sudah duduk di dalam otak, sudah mengikat di dalam tulang. Jadi memang harus kita bersihkan, kita buang, kita hancurkan gitu. Jadi positif ini penyakit bukan medis ya? Iya, jadi kiriman. Saya merasakan gitu kayak ada orang yang nggak suka laki-laki, kayak seperti dia mengatakan, kamu tuh sombong banget ya, awas lu, awas kamu. Jadi memang dia berniat memang ingin menghancurkan gitu, menghancurkan si bapak. Itu mohon maaf, itu laki-laki. Nanti kita akan telisik lebih jauh lagi. Itu yang saya rasakan gitu. Orangnya lebih besar dari bapak ini badannya, lebih tegap. Yang terlihat saya bayangkan, kalau kulitnya hampir sama. Itu dari bayangan batin saya begitu gitu. Jadi memang dia datang ke orang memang sengaja meminta untuk membuat bapak itu lumpuh, nggak bisa konsentrasi kerja, berpikir yang tenang, karena kan bapak kerja tuh lebih mengandalkan pemikiran gitu kan. Karena kerja di bidang apa sih, keuangan misalnya kan. Terus kan lagi itu guru matematika, menghitung apa segala macam. Jadi kalau otak kita nih nggak kuat kan, jadi kita jadi kayak nggak bisa kerja jadinya. Ini auranya sudah sangat redup, udah sangat ini gitu. Iya, itu yang saya rasain begitu gitu. Iya. Oke. Kita akan telisik lebih jauh akar permasalahannya ya Pak. Ini ada makhluk yang mengganggu Bapak. Bapak boleh tanya-tanya? Permisi. Assalamualaikum.
Kayak tidur gitu ya. Kalau udah kumat gini, suka begini, kepalanya ditaruh ke bawah gini. Bapak hawanya pengen Geletak. ngantuk. Ya, saya itu bawahnya mau tidur aja. Nah. Kalau malam itu nggak bisa tidur, tapi kalau siang itu kayak ngantuk. Jadi udah kayak kalong ya. Ya, betul. Jadi kayak sebisanya itu saya itu dibuat nggak bisa. Malam melek, siang nggak bisa kerja. aktivitas, tidur. Kamu yang buat Bapak ngantuk kalau siang, kalau Kita malam nggak tahu susah tidur. beliau paginya jadi ngantuk karena malam nggak bisa tidur kan. Ini pengakuannya sendiri, ternyata makhluknya begitu. Siapa kamu? Apa yang kau lakukan? Kaki. Kaki. Dia yang nyerang kaki Kiri. Bapak berarti. Ya, sebelah kiri. Rasa kakinya. Oh ya paham saya. Ini mau dibawa lumpuh, nggak bisa jalan, nggak bisa kerja, Kaki saya tidur, itu kepala sakit seperti terus. nggak bisa mengecil sebelah. Gitu, seperti. Mengecil sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Ini dia ngaku sendiri. Dasar juga ini. Menutup langkahmu. Apa tujuanmu ke depan? Biar apa? Kenapa Kenapa? sekeji itu kau? Sejahat itu kamu? Kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya beliau emangnya? Tujuannya untuk apa itu, Pak? Agar kau tak berada di tempat itu. Berarti ada yang ingin menyingkirkan Bapak dari tempat kerja Di mungkin. tempat yang mana? Ya, karena kan dulu stasi saya naik-naik terus itu. Oh, itu di tempat yang proyek atau yang Ya, di guru? Dikerja. Oh. Kerjai proyek. Yang di proyek itu Bapak memegang ini keuangan. Iya. Berarti gangguannya dari tempat kerjanya itu. Yang ngirim kamu siapa? Penolakan yang seharusnya dapat kamu manfaatkan dengan kedudukan itu, tapi kau tak mengikuti sebagian dari kami, maka satu-satunya jalan kamu harus disingkirkan. Satu-satunya jalan kau harus disingkirkan karena dia mencoba untuk nggak tahu ya apakah menyuap atau gimana, tapi Bapak nggak mau gitu, atau Bapak disuruh untuk markup apa, kan itu urusannya dengan angka-angka ya. Ya, karena semenjak saya ada megang pekerjaan itu, saya udah dapat penyakit ini. Sebelumnya enggak gitu. Mungkin atau dia mau menggeser waktu zaman dulu saya ada kerjaan, menggeser posisi saya. Coba tanya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya tanya aja. Ini orang jauh atau orang dekat yang mau ngerjain saya? Kamu tak mudah untuk mengeluarkan begitu saja. Mungkin masalah keuangan Bapak nggak mudah keluar, harus Iya. jelas dulu Iya. gitu ya. Coba suruh tanya Umar. Iya. Yang seharusnya dapat kita manfaatkan Oh, paham aku. Mungkin Bapak disuruh kamu naikin ntar bagi dua, tapi Bapak nggak mau. Tujuannya itu untuk apa dia? kita Diajak curang ya. Bapak nggak mau. bahkan wajah itu sudah menampakkan kepada diri dengan wajah ketidaksukaan Orang itu menampakkan kalau nggak suka sama Bapak. Ada ya? Berarti Bapak udah mulai paham ya yang dimaksud. Orang mana? Laki perempuan? Kalau orang baik kayaknya laki-laki semua. Kalau orang proyek laki semua ya? Heeh. Ke belakang saya. Hah? Di belakang saya itu sering sakit. Situ. Iya. Tengkuk, Iya, pundak. Kamu apain tengkuknya Bapak? inilah aku berada. Seperti ini. Oh, dia yang kerem Bapak di pundaknya itu. Jadi kamu yang kerem pundak Bapak sampai tengkuknya. Dan menjadi beban yang begitu berat. Bapak merasa berat nggak? Iya. Iya kan? Dari templokin makhluk ini. Kayak diremas-remas terus saya. Ya, dia bilang tangannya gitu tadi kan. Nah, terus yang ngirim kamu laki-laki itu lebih tua atau lebih muda dari Bapak? Lebih tua. Badannya lebih
Tinggi atau lebih pendek? Lebih tinggi. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar, Pak. Berarti pantauan Panglima di awal tadi lebih besar, lebih tinggi, lebih tua. Tak begitu besar. Ya, tidak terlalu besar tapi sama Bapak besaran sana dikit paling gitu. Kulitnya gimana? Rambutnya Rambut yang dengan rambut yang tipis. Mungkin nggak botak-botak banget, ada rambutnya tapi nggak banyak. Mulai berguguran. Ya, terus namanya P. Namanya mengandung huruf P. Pakai kacamata. Coba dikumpulkan datanya, diingat-ingat lagi, Pak. yang telah menampakkan ketidaksukaan. Jadi kok di depan Bapak tuh dia nunjukin kalau dia nggak suka. Ya mungkin Bapak sendiri nggak berprasangka buruk kali, jadi nggak mikirin. Enggak. Walaupun Sebenarnya beliau tahu. Beliau tahu orangnya. Bapak tahu orang itu tapi tidak berprasangka kalau dia gitu. Iya. Dan akhirnya kau tak berada di tempat itu. Akhirnya kok tak berada di tempat itu. Jadi Bapak di kantor yang Bapak bilang tadi itu sudah lama keluarnya? Saya masih kerja, tapi tidak ada jabatan. Jabatannya dilengserkan, itu berarti ada campur tangan kamu. Jadi kamu puas nih, udah tercapai tujuan kamu. Udah pensiun kayaknya. Orang, Ketawa dia. oh, Ketawa tahu dia. deh. Karena dia lebih tua dari Iya, saya pernah menolak bukti dia gitu kan. Oh, bukti apa? Bukti-bukti apa namanya yang fiktif. Rekayasanya dia itu Bapak Anggaran tolak, fiktif. gitu. Anggaran fiktif. Iya, oke. Masih hidup apa Apakah enggak dia orangnya bahagia melihat sekarang? orang yang ditargetkan apa sakit kayak gini? bahagia. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Tapi sehat nggak? Dia masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan Masih katanya. hidup berarti. Masih hidup berarti? Suruh tobat bilang. Jangan menganiaya orang. Enggak. Pasti nanti akan kembali Katanya lagi pegang namanya pinggang. karma. Kaki pinggang juga. Apa? Dari itu kan ini apa, dari bokong ini. Tulang punggung, tulang ekor. Pingsan. Tulang ekor. Kenapa tulang ekor sini? Sakit. Dia buat apa tulang ekornya? Agar Nggak tahan duduk lama. benar dalam ibadahnya. Agar terpengaruh dalam ibadahmu. Jadi Bapak mungkin bisa kalau duduk lama, nggak sakit bisa jadi duduk nggak lama bisa kan, mau zikir zikir lama mah. apa gitu ya? Iya. Gimana? Kadang saya sholat duduk gitu. Oh gitu, sampai sebegitunya. Sampai sholat duduk. Iya. Masya Allah. Kita kan nggak tahu ya, nggak diceritain tadi ya, sampai sholat juga duduk. Tujuannya apa kok menghalangi ibadah pun nggak boleh? Bukan saja untuk merusak organ tubuh, tapi kami pun berusaha merusak suatu hubungan manusia dengan Tuhannya. Merusak keimanannya juga, bukan fisiknya saja yang dirusak. Hubungan dengan Tuhannya juga mau dirusak. Kan kalau nggak bisa ibadah kan bisa jadi Bapak malas ya kan, tapi buktinya Bapak enggak tuh. Kamu gagal berarti. Bapak masih rajin ibadah. Saja keyakinanmu tak sekuat yang kau yakini. Mungkin kau sudah terjatuh seperti dulu. Kau sering merasakan seakan ingin terjatuh. Sering Bapak mau terjatuh. Iya. Lagi jalan, Jalan itu tiba-tiba pengen jatuh gitu. yang jatuh, kadang pusing ataupun kaki. Mendadak Iya. pusing. Oh sampai begitu? Iya. Kadang kaki sering nggak Dasar bisa ya? bergerak gitu. Tiba-tiba nggak bisa gerak kakinya. Antemannya dasar. Kan baru saya bilang tadi. Jadi Mau dibuat lumpur Muntah darah itu juga saya. dengan Iya, mau bahkan dibuat saya sampai ini. pernah muntah darah. Bapak pernah muntah darah. Pantesan Apakah gemes saya. apakah itu ulah kalian? Duh, ketawa. Kau tobat kau, jangan ganggu orang lagi. Ya, tobat kau ya. Bapak nggak ada apa sakit Gua TBC malah. nggak ada? Kapan muntah darahnya itu? Sekitar berapa 6 bulan yang lalu. Soalnya hantamannya ini dada bahu juga, dada bahu dengan otak. Makanya bulding, Kamu remuk dada itu. berapa Keras pukulannya. komplotanmu? Selain kamu ada siapa lagi? Sampai saat ini pun pemikiranmu pun kini berbeda. Berbeda bagaimana? Tak seperti dulu. Kini kau tak bisa begitu semua. Tak seperti itu.
Bapak semangat gitu kalau berpikir itu, sekarang enggak katanya. Iya. Oh iya gitu ya. Karena bawaannya saya itu ngantuk aja gitu. Jadi bikin ngantuk kamu tuh ya, bikin otaknya malas berpikir, ibadahnya juga jadi terganggu, sakit fisiknya. Apa? Kamu udah ketangkep nih, mau ngapain sekarang? Aku bisa berbuat apa saja. Udah kayak Tuhan Sombong aja, amat. kamu bisa berbuat apa aja. Aku bisa berbuat apa saja kata dia. Ini ganggu ke keluarga saya Siapa enggak? saja yang kamu ganggu selain bapak? Siapa saja yang kamu ganggu? Istrinya, anaknya, ada anak berapa? Apakah kamu pernah mempunyai sebuah pemikiran dengan panas yang tinggi kepada anakmu? Bapak pernah anaknya panas tinggi? Iya, pernah. Nah, Yang mana? Pernah anak panas tinggi anak? Nomor 2. Udah lama. itu yang anaknya panas tinggi itu apakah karena kamu? Tapi Bapak nggak berpikir ya, paling pikirnya karena memang anak-anak lagi... Sekarang lagi panas juga. Oh, sekarang lagi Saya panas? Yang kecil. Pas saya mau kesini. Sekarang? Lah dia ketawa itu, berarti dia nih yang biang keroknya. Kamu buat anaknya panas itu? Anaknya salah apa kamu ganggu-ganggu? Dia dihadang nih supaya nggak sampai kemari, jadi dibuat Oh, bapak biar labil nggak jadi. pikirannya. Iya, jadi kalau anak sakit kan pasti batalin, nggak jadi pergi. Itu rencananya begitu, mau digagalin. Oh iya, jangan-jangan kemarin tuh gagal ke sini tuh gara-gara kamu. Ini kan tiketnya sempat hangus. Iya. Ini yang kedua ya Pak ya? Mm-mm. Waktu itu Kenapa? alasannya Saya sakit itu. sakit ya? Iya. Udah mau Sakit berangkat tuh. tiba-tiba Sakit. 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 Masuk rumah Istri sakit. saya ada 2 hari ini dalam keadaan sakit. Siapa? Istri. Apa yang dirasakan Ibu? Nah, kenapa ibunya sesak napas? Biasa nggak pernah kayak gitu? DAG sakit. Kenapa? Sakit DAG itu biasa, tapi enggak mulasnya tuh enggak kayaknya Nggak wajar. enggak wajar gitu. Sampai sujud-sujud saya. Apa yang akan mereka lakukan? Oh. Kata dia, kami mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Jadi dengan cara itu berharap supaya batal, nggak jadi diobatin. Dalam pengawasan setan ini mana-mana. Itu mulas istri saya sakitnya itu nggak pernah saya lihat itu. Udah belasan tahun saya berumah tangga, baru kali itu melihat istri saya sakit, perutnya itu luar biasa itu, sampai berputar-putar badannya itu nahan sakit itu. Ya Allah. Bahkan dalam beberapa hari yang lalu, suara-suara itu yang kau anggap seperti seekor tikus berlari Bapak di rumah beberapa hari yang lalu ada suara berisik nggak di atap? Nah, rupanya itu mereka. Bapak berpikir itu paling tikus gitu ya? Iya. Berarti dia udah ganggu sampai rumah Bapak. Suara-suara tikus yang di atas. Bikin berisik tuh tujuannya biar apa? Di plafon. Teror. bekerja. Memang Kan fokusnya tujuan kamu. Bahkan kamu tak meyakini Bahkan kau pun tak meyakini katanya. datang ke tempat Datang ke tempat ini. Iya kan tadi awalnya kan hampir nggak yakin berobat di sini kan? Itu dipengaruhi sama dia nih Pak. takkan mampu mereka menghalang kami. Oh, takkan mampu mereka menghalangi kami katanya Pak. saya remukkan otakmu ya, otakmu saya remukkan. Biar kamu tahu, udah lama saya nggak bicara kayak gini. Lebih baik Kali ini saya remukkan kalian. angkat kakimu. Kamu tobat aja kamu sebelum saya bertindak. Tobat kamu. Mau tobat? Sini tangannya. Dia bisikin Bapak supaya Ayo, mau nggak jadi tobat. berobat. Sini. Ya, Ini malu sampah nih kayak bau amis. Tuhan tak menyukai Iya kan, dia berusaha mengotak-atik pikiran Bapak supaya Bapak berpikir pengobatan mata langit itu musyrik. Itu ternyata dia nih, biang keroknya udah ketahuan nih sekarang. Iya, dia bisik-bisikin Bapak biar nggak meyakini mata langit gitu loh. Padahal kan jelas yang dibaca dari Al-Quran kok. Iya, ketawa. Bangga kamu? Allah Akbar. Kabur. Allah Akbar. Ini dulu Panglima ya, tunggu azan apa? Iyalah, oh nggak bisa. Allah Akbar. Allah. Bi, lapeh, Bi. Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Bi, Jadi udah reaksi gitu. Kenapa? Karena saya udah gemes soalnya. Allah. Ada lapeh, Bi.
Siapa kamu? Dan masuk kamera. Siapa kamu? Gawe loro bahasa Jawa. Apa artinya? Dibuat sakit. Kawetan ora eling. Mau dibuat sakit, dibuat hilang, nggak ingat. Digawe edan railing katanya. Berarti orang Jawa yang bikin ini, Pak. Iya, benar. Iya. Astagfirullah. Matanya isi merah banget. Apa? Kawe lara atiku Rapo? melu apa sing dikandani. Ake cangkemmu wani bantahono hitung-hitunganku. Hitung-hitungan dia merasa Bapak tolak, Bapak membantah sehingga dia sakit hati. Maka Bapak dibuat sakit. Jadi kamu mau buat apa untuk Bapak? Buat sakit. Maksud tujuannya itu apa? Menuhi kekecewaanku, menghancurkanmu karena kau keras menentangku. Ojo sok suci awakmu, apa-apa dikandani agamamu. Maksudnya Bapak memberitahu tausiah apa gitu kali. Iya. Dia merasa Bapak sok suci ya. Bapak sering ngasih tahu tentang kebaikan. Iya, tentang tidak boleh melakukan mengambil yang bukan hak kita. Ojo ora jujur sing utama, sing jujur ora sugih, sing jujur ora urip, Kan bener harus jujur. ora gelem melu apa sing tak kandhani. Iya. Kowe sing nentang dhewe. Ada beberapa orang yang menentang juga, termasuk saya. Oh, berarti Bapak bukan salah satunya. Satu-satunya bukan. Kuasane awakmu. Tapi Bapak yang berkuasa karena Ya, mungkin yang tanda untuk tangan. mencarikan uang saya. Kowe sing nguasakno. Jadi Bapak dianggap yang biang kerok yang buat Kowe sakit sing hati ora dia. gelem cairono. Kowe sing ora gelem nandatangani. Nah iya. Kalau udah saya ACC, langsung bos menyetujui. Gitu. Nah, karena tanda tangannya itu, Jadi bapak ini diberi amanah sama bos untuk menentukan ya betul. yang layak atau tidak layak. Yang tadi tuh sukmanya orang yang ngirim sekarang udah ganti kayak ini, makhluknya berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, Umi. Bapak dipanggil Abi sama anaknya. Iya. Umi, Umi, Abi. Ibu, sini Bu. Dulu pernah ada yang keguguran anak? Pernah ada yang keguguran dulu anak? Nggak pernah. Kamu siapa? Ini siapa ini? Aku anak kecil di rumah yang luas tanahnya, banyak pepohonan, kayu. Rumah Bapak banyak pohon. Pepohonan di belakang rumah mungkin. Iya. Jadi ini makhluk gaib anak kecil yang tinggal di rumah Bapak. Abi, Namamu siapa? Laila. Lela. Oh, cewek berarti. Umurmu berapa? 10 tahun. Air. Heeh. Kamu udah lama di rumah itu? Sudah jahatnya di sana. Ikut Abi, Umi. Tidak suka dengan Abi. Abi datang, Abi pulang, ada ular ikut. Abi jarang pulang, datang pergi dulu karena bila manusia yang memegang teguh agamanya, Iya. maka ia akan diuji keras oleh sesuatu nasyah otaknya, kepalanya. Sakit sekali sejak dari rumah yang dulu bukan rumah ini. Memang
dulu sama rumah sekarang beda? Beda. Ini dia dari rumah yang dulu. Jadi yang jahat itu dari rumah yang dulu ya? Iya, Nah, Laila tahu. tahu Mm-mm. karena mereka mengikuti Abi dari sini Tempat kerjanya? berang jauh, Mengikuti dari tempat kerjanya. kerja di kota. Tempat kerja dengan rumah jauh, Pak. Seberangan sungai. Oh iya, bener. Ini makanya basah nih tangannya. Maka Abi jarang di rumah. Abi jarang di rumah katanya. Kalau proyek di luar, Iya, sering diundang-undang gitu. iya, Ada. maksud luar daerah ya. Iya. Oh, Nah itu orang tidak suka dengan Abi, sangat kuat ingin menyingkirkan dari gedung itu, maka dikirim keluar karena dia tahu penghalangnya Abi, karena Abi tidak mau kebohongan. Abi maunya kejujuran. Setelah itu tiba-tiba atasannya itu menyuruh untuk di rumah saja. Oh, iya Pak. Iya. Nanti kalau dibutuhkan baru datang. Tiba-tiba kayak diberhentikan mendadak itu dari Dirumahkan. jabatan itu. Iya, dirumahkan. Mm-mm. Jika kami membutuhkan akan kami. Gitu bahasanya ya. Iya. Jadi mereka sudah mengatur siasat itu. Supaya Bapak nggak curiga ya. Tertutup, mereka mengikuti aliran darah. Kenapa Abi orang soleh terkena Iya. ini? Ini penting nih. Kenapa Abi orang soleh kok kena? Abi mengimani Mm-mm. adanya sihir jin dan manusia itu ada agar Abi lebih bertakwa kepada Allah. Karena mereka menghambat pemikiran Abi yang mengganggu berpikirnya Abi. Mm-mm. Abi hampir saja kalau lagi sakit ingin marah, Oh, gitu ya Pak. Iya. ingin memukul kepala. Karena mereka ingin menyumbat kepala yang ada darahnya itu. Takut, 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 takut. Udah tenang. Ada saya tenang. Kenapa ada yang ganggu kamu? Tenang. Ada yang mengancam, nggak boleh cerita. Karena pun mereka benar-benar ingin menjatuhkan. Iya. Itu sihirnya bagaimana dia mempraktekkan Ritualnya. tuh? Diapain? Dipakai apa? Seperti apa ritualnya? Sesajennya apa? Sesajinya apa? Sesembahannya apa? Pentil sejagat. Pentil sejagat. Maksudnya apa? Pentil sejagat. Mungkin istilah santetnya tuh tipe Iya. pentil sejagat. Itu apa? seperti apa? Dia melakukannya? Lela tidak Nggak usah takut, mau cerita aja, ada saya. Jangan takut Lela. Tenang. makhluk itu Makhluknya mengatakan dan mengikuti pentil sejagat di dalam pentil yang sudah berisikan foto dan nama Abi. kendil. Pendil. Hmm, Pendil tuh macam apa? Kalau aku taunya kendil. Kayak tempayan gitu. Nje, Iya. Oh, katanya begitu. dari daerah mana dukunnya? Jauh Apa dari Pontianak atau dari luar Pontianak? luar Sudah berapa tahun dia ngirim gitu? sudah hampir dari 2 tahunan. 2 tahunan, Pak. Waktu itu Bapak masih di rumah lama. Lebih 2 tahun Lebih ya? lebih. Oh, lebih. Itu kotanya apa? Apa benar dari Jawa? Karena tadi pertama masuk dia bahasa Jawa. Iya, Oh. Kota apa? Merapi. Oh, Jogja berarti.
Dukunnya dari daerah Merapi, Pak, Gunung Merapi. Cara ritualnya gitu pakai pendil. Gunung Merapi. Iya, Gunung Merapi. Magelang ya? Merapi itu Magelang apa Jogja? Merapi. T itu nama siapa? Dia tak dipanggil tak. Oh, namanya mengandung huruf T, tapi dipanggilnya bener ya? Iya. Fix berarti Bapak udah paham. Kalau dia sudah maunya harus ada. Iya. Karena hanya dia yang berani berulang mendatangi Abi untuk meminta persetujuan itu. Ketika dia datang, dia membawa sesuatu Di badannya. Memang dia punya pegangan. Oh. Dia punya pegangan. Selain punya pegangan di badannya, dia juga ngerjain khusus. Biasanya dia selalu disetujui dimanapun, tetapi dengan Abi tidak marah Pantesan marah besar ya. karena nilainya besar. Sangat besar Iya. Abi. Maka dia marah. Abi, semoga Abi diberikan kesabaran Amin. dan keimanan dalam setiap keadaan Amin, Abi. amin. Karena apapun keadaan Abi itu atas keinginan Allah menyertai ujian Abi di dalam kesabaran Termasuk masuknya sihir ini pun atas izin Allah ya. izin Allah. Tapi alhamdulillah Abi orang Sejauh soleh. mana Abi tidak menyalahkannya, kembali kepada diri Abi. Iya. Innallaha ma'as-sabirin. Kok Lala pinter sih? Allah Abi. Allahumma rabbana sibil basya. Karena Lela kamu lihat Abi mengaji Gitu. dan Umi pandai mengaji, mengajarkan anak-anak. Emang ya Pak? Iya. Setelah maghrib berkumpul bersama. Di rumah Bapak? Kalau di rumah itu setelah maghrib kita tidak boleh keluar, tetap Dan baca tidak Yasin, boleh tetap memainkan apapun. Semua harus mengaji. Umi Umi sini Umi. Lela ikut Oh, ada pesan. uminya beribadah. Lela mau ikut Umi beribadah katanya. Ibu jawab Lela tuh. Muslim. Lela Muslim ya. Lela tak mengganggu di sana. Lela sangat senang dengan keluarga ini. Tapi tak ada lagi keluarga ini di rumah tuh. Oh, ini di rumah yang lama. Sekarang kosong rumah lama. rumah lama udah dijual. Oh. Tapi tak sama keluarga itu. Kenapa Tak Lela nggak ikut ke sama. rumah yang baru? Tak diajak. Tak Nggak tahu. mengenal. Karena Bapak nggak tahu kan Iya, kalau ada tidak tahu. Lela. Jadi Lela kehilangan. Hmm. Dulu setelah selesai ibadah sholat maghrib berkumpul bersama Gitu Pak ya. Fadilah, Yasin, macam-macam dibaca. Tapi sekarang pun untuk beribadah sholat tetap. Semoga lekas sembuh Abi, Amin, amin ya Allah. sembuh dari apa yang dikhawatirkan. Karena sakit Abi adalah sakit yang dikhawatirkan. Allahumma rabbanas. Abi ingat, Allah memberikan penyakit, maka Allah lah yang mengangkatnya. Kenapa peristiwa ini? Yaitu Umi. Kumpul. Tak ada lagi Abi. Kalau makan pun harus kumpul. Makan pun harus berdoa dulu. Tapi ini tak seperti itu. Jadi itulah semua manusia akan diuji oleh kesanggupannya. Ya. Karena Allah yakin, Allah tahu Abi itu sanggup untuk mendapatkan ini. Jadi semoga ini jalan kita bersama. Senang Lela berjumpa Abi Umi. Lama tak jumpa.
kenapa Lela hadir untuk mengingatkan masa lalu. Makasih ya Lela. Karena hanya Di sekolah dipanggil Umi, di kampung juga dipanggil Umi. karena Abi Umilah yang memang Lela sayang atas keimanan mereka. Karena saya di kampung anak-anak kecil manggil Abi. Lela senang. Terima kasih, Abi pun suka memberi makanan anak-anak. Umi, terima kasih Umi. Umi pun sayang terhadap anak-anak. Jadi saya berterima kasih sudah boleh berkenan hadir di sini. Sama-sama Lela. Lela mau tetap di rumah yang lama? Ya, karena Lela bersama keluarga di belakang rumah itu. Oh gitu. Padahal kalau mau ikut boleh ya Pak? Iya. Bapak boleh tuh kalau Lela ikut? Tidak, terima kasih. Dia ada keluarganya. Iya, ya. Semoga yang menempati rumah itu bisa kembali kepada Tuhan dalam keimanan, tidak main-main dengan dunia ini. Ya udah, sekarang pesannya untuk Abinya apa sama untuk Umi? Abi, kesolehan itu adalah kehidupan. Otak itu adalah Al-Quran perumpamaannya. Maka kalau tak dialirkan oleh darah, maka tak berfungsi otak itu. Maka jalankanlah perintah Al-Quran dengan baik agar menjadi hidup dalam kehidupan Abi. Apapun tantangan dan rintangan, Abi tetap terjaga dalam kebaikan. Karena Al-Quran tak akan berguna kalau tak dijalankan. Al-Quran tak berguna kalau tak diamalkan. Karena perhitungan itu dihitung dari sebuah amalan, bukan sekedar pikiran. Biarkan mereka mengganggu pikiran Abi, tetapi mereka tak mengganggu keimanan Abi. Keimanan Abi tetaplah ketakwaan Abi kepada Allah, tidak menggoyahkan keyakinan Abi kepada Allah. Iya. Biarkan otak Abi ini, kepala Abi sakit, tetapi hati harus tetap sehat, mengingat Allah dalam hidup Abi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh di sini. Untuk Umi ada pesan nggak? Terima kasih Umi, selalu sabar bersama Abi, menjadi istri saleha yang mendampingi Abi dari senang sampai susah. Dari susah ini menjadi ibadah Amin. sampai ke jannah nanti. Amin ya Allah. Karena tak semua orang itu sanggup menjalankan dalam kesusahannya. Saat senang sudah dirasakan. Oh iya benar. Katanya sampai jual rumah, jual mobil ya dulu. Banyak harta yang akhirnya Mereka habis ya. tak hilang Abi. Mereka hanya dipinjam oleh Allah. Sejauh mana kesabaran Abi dan Umi. Waktu itu dijual gara-gara untuk berobat. Iya. Oh alah. Itulah Abi. Umi terpuji. Kenapa? Kehilangan harta tak seberapa. Yang terpenting adalah mempertahankan keluarga. Itu yang utama. Karena keluarga adalah harta dunia dan akhirat Abi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Akbar. Bentar Mami. Ya. Loh, kok dada aku enak ya? Dari semalam. Tadi sebelum syuting gini sesak. Sekarang enak. Itu karena mungkin Ismi makan. dari semalam dadanya nggak enak sebelum ibu datang kemari.
يعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه جهنم التي كنتم توعدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Hamzah. Terima kasih telah membantu. Ya. Selama ini Didin, saya yang membentengnya. Tapi saya tidak kuat karena serangan yang begitu banyak. Terima kasih telah membantu melonggarkan peredaran darah ini. Ya. Saya tidak kuat. Bertahun-tahun saya sendirian melawannya. Pak Hamzah. Iya. Pak Hamzah ini mendampingi dari kapan? Udah bertahun-tahun, kurang lebih 7 tahun. Karena dia punya amalan yang bagus, saya mendampingi dia. Asalnya dari mana Pak Hamzah? Saya dari orang dekatnya dia. Karena dia dulu ini berzikir terus, sholat hajat 40 hari 40 malam 40 malam tidak henti, maka saya menghampirinya. Dulu dia ini rajin sholat tahajud apa, maka saya menghampirinya. Saya membentenginya. Sekarang sholat tahajud masih rajin? Semenjak dia sakit ini, kurang dia sholatnya. Tetapi sholat 5 waktunya dia tidak pernah tinggal. Ya. Bagaimana makhluk itu tetap bisa masuk, padahal Adidin orang yang sangat soleh? Setiap ada lubang pasti ada celahnya. Tolong singkirkan orang-orang itu. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca bismillah, baca sholawat, Al-Fatihah, minum. Sekarang tinggal lanjut dengan terapi mandi air doa agar bersih dan juga terperisai. Ya, alhamdulillah Bapak Didin sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan saya sudah memberikan resep obat herbal untuk dikonsumsi Bapak, dan juga doa yang harus diamalkan untuk perisai diri. Bapak, apa kesan-kesannya Pak setelah diobatin di sini? Alhamdulillah, agak plong rasanya kepala itu, badan ngerasa agak enteng gitu ya. Jadi apa namanya? Semulanya kepalanya rasanya berat gitu, ini udah agak entengan gitu, nggak enakan gitu ya.
Nah terus tadi sakit nggak waktu di terapi? Wah, sakit sekali itu. Bapak tadi sadar nggak ketika di terapi kayak bapak tangan bapak bergerak sendiri gitu? Pertama saya sadar. Terus? Lama-lama saya tidak sadar. Oh, tadi bapak nggak bisa mengendalikan terus dilepaskan. Iya. Terus tadi ada sosok yang masuk ke badan bapak, dia mengaku bernama Pak Hamzah yang mendampingin bapak. Iya. Bapak sadar nggak ada yang masuk ke Saya bapak? tidak tahu itu. Nggak tahu ya? Iya. Jadi tadi ada sosok yang mengaku datang ke bapak ketika waktu itu bapak sempat mengamalkan puasa 40 hari kalau nggak salah. Ini zikir 40 hari. Oh, zikir 40 hari. Sama ini apa sholat Tahajud. saya di hajat itu ada 40 malam. Oh iya. Sama Oh iya, dia sholat witir 40 malam. berarti dia makhluk muslim ya Bang Nima ya? Makhluk muslim yang mendampingi bapak dan dia sudah Jin muslim. Jin muslim. Nah, jin muslim itu dia sebenarnya berusaha untuk menghalau, tapi dia nggak sanggup katanya. Terus dia minta tolong Panglima, tolong, dan dia mengucapkan terima kasih Pak Panglima karena sudah bantu saudara saya katanya gitu. Itulah saya merinding juga, ternyata ada ya persahabatan dengan sesama makhluk Allah gitu walaupun beda alam, dan dia justru menyampaikan terima kasih ke Panglima gitu Pak. Tadi itu Pak Hamzah namanya. Nah terus habis itu waktu mandi air doa apa rasanya? Kayaknya itu saya itu meriang gitu ya, mandi itu meriang seperti ada yang Menggigil. keluar ya, menggigil gitu. Oke, ada yang keluar rasanya. Iya. Itu di dalam tong itu apa sudah di luar? Pas di dalam tong itu. Dalam tong. Iya. Bapak merasa ada yang keluar dari badan bapak gitu? Iya. Keluarnya lewat Hawa-hawa mana? itu. Lewat pori-pori keluarnya? Itu dari rongga kepala saya. Oh keluar Oh, gitu gitu. ke atas? Oh Masya Allah. Nah terus dari... Tapi tadi sempat kayak saya lihat tuh di tong tuh kayak begini gitu, kayak gitu goyang-goyang gitu. Iya, itu dia. Itu ya? Yang Itu saya bahasa lawan, keluar. itu saya Oh. lawan itu. Saya lihat tadi tuh, ini kok bergerak nih saya lihat goyang-goyang. Kalau waktu mediumisasi tadi mana yang bagian paling mengesankan buat Bapak? Waktu pas terapi di dalam itu. Oh waktu terapi? Enggak, maksudnya waktu mediumisasi, waktu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Oh, itu tadi ketemu anak yang kecil tadi itu. Saya Saya lihat- tidak tahu itu kalau ada di rumah saya itu anak kecil yang Suka memperhatikan. suka memperhatikan. Namanya Laila, perempuan. Mungkin dia ikut ngaji juga kan, cuman Iya. bapak nggak Dia dengar, bilang kok nggak tadi tahu. ikut ngaji, manggilnya sama Abi dan Umi. Iya. Tadi saya lihat Bapak sempat ini menitikkan air mata gitu. Apa yang membuat Bapak tersentuh tadi? Ternyata ada juga yang membantu saya, walaupun saya dihantam bagaimanapun, ada juga makhluk Allah yang hal yang gaib membantu saya gitu. Iya. Itu yang tidak terpikirkan sebelumnya ya, Iya. dan terungkap di sini ya. Iya. Kalau Ibu apa Bu kesan-kesannya Bu? Ya, Awalnya gimana tadi pas mau bapak? Masih kayak ragu-ragu ya, gitu ya? awalnya sebagai umat muslim ya, orang Islam, awalnya saya kira mata lain ini pengobatannya di luar Islami Iya. gitu ya. Setelah saya kesini mengalami pengobatan untuk suami saya sendiri, ya ternyata Masya Allah, ya kan? Ya mudah-mudahan ini adalah jalan yang diberikan Allah untuk kesembuhan suami saya, dari awal pengobatan sampai terakhir ya semuanya menyebut nama Allah. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi awal kesembuhan dari suami saya, dan saya berdoa juga semoga mata langit ini semakin maju terus, membantu orang-orang yang sakit ya, orang-orang di luar sana yang mungkin tidak tahu pengobatannya, dan saya sendiri sudah mengalami. Ya mungkin itu saja dari saya, terima kasih sebelumnya. Iya, Ibu kan kesini atas rekomendasi Ibu Aki. Apa yang ingin disampaikan ke Ibu Aki kalau Ibu Ya, melihat? terima kasih Bu Aki, Cece yang sudah membantu bujuk saya dari awal sampai akhir. Dan Berjuang saya beliau. tidak mau, Dari nggak mau dari jadi saya mau. tidak mau sampai saya mau. Dari sebelum saya cuti sampai cuti, saya sakit, anak sakit itu Masya Allah perjuangannya bukan 1-2 hari, 1 Halangannya bulan. banyak juga itu. Banyak sekali rintangan untuk saya sampai ke mata langit, tapi atas izin Allah kami sampai di sini. Alhamdulillah. Dan kita nggak tahu ya, ternyata mungkin Allah mengajak Ibu melalui Bu Aki, bahkan maaf, bahkan yang bukan satu iman gitu. Iya, non muslim. Ya itu dia, Muslim, tapi Allah melalui Bu Aki Iya. lah mengajak Ibu kemari gitu. Beda keyakinan. Karena gini Mbak, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi selama kita berbuat sama orang lain, insya Allah kita juga akan dibalas baik oleh Allah. Kita Amin, masing-masing. amin. Oleh Tuhan masing-masing. Iya, iya. Yang penting kita baik aja. Insya Allah surga tempatnya. Amin ya Allah. Dan terakhir untuk pelayanan di sini, apakah sudah cukup memuaskan Masya Bapak Allah dan Ibu? Mbak, Alhamdulillah. Iya, dari penyambutan dari awal datang,
ya kan, sampai miskomunikasinya juga bagus, sosialisasinya juga bagus, penyambutannya juga bagus, dan mudah-mudahan endingnya juga bagus. Amin. Amin ya. Ya. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Bapak Didin ini? Ilmu Tuhan itu sangat luas gitu. Jadi selagi kita memegang akidah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan berdasarkan petunjuk Allah melalui firman-Nya, ya jalani, ikhtiar dan terus usaha dan doa. Kita nggak tahu di tangan siapa Allah menitipkan kesembuhan bagi kita. Yang penting kita ikhtiar di jalan yang sesuai dengan perintahnya dan banyak berzikir, sholat, sabar dalam menjalani kehidupan, karena memang orang yang beriman itu ujiannya berat-berat. Ujiannya itu darah dan air mata gitu. Jadi untuk pohon yang tinggi pasti badai yang akan menerpa. Jadi ikhlas menerima apapun yang sudah menjadi takdir Tuhan dan ujian keimanan yang sedang kita menjalani. Insya Allah janji Tuhan itu pasti surga untuknya. Amin, Masya Allah. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.